Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan pengantar dari surat Al-Baqarah. Sebenarnya banyak kita temukan hadis yang menunjukkan keistimewaan dari surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini disebut dengan Sab'ut Tul, ya, ini 7 surat awal yang panjang, ya Bapak Ibu ya. Dari Al-Baqarah sampai At-Taubah, karena Al-Anfal dan At-Taubah itu sebagian menilainya satu surat, maka At-Taubah tidak dimulai dengan Bismillah, dia langsung masuk Bara'ah. Maka ada yang mengatakan At-Taubah itu bagian dari surat sebelumnya. Maka dari Al-Baqarah sampai At-Taubah itu 7 surat yang panjang, yang begitu banyak keistimewaan bagi orang yang menghafal dan mengambil manfaat dari surat-surat panjang itu. Maka dia disebut dengan Sab'ut Tul, 7 surat yang panjang. Setelah apa dan Nabi katakan bahwa sesungguhnya 7 surat yang panjang ini adalah ringkasan dari Taurat. Jadi kandungan syariat yang dibawa Musa bagi Bani Israel semuanya dilukiskan di dalam Al-Baqarah sampai di surat At-Taubah, diceritakan tentang itu semua. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, banyak kita temukan. Nanti suatu saat akan sampai pada pembahasan tentang Ismul A'zam, ayat yang bercerita tentang nama Allah, bahwa sesungguhnya Al-Baqarah dan Al-Imran disebut dengan ayat yang seperti panah. Saking cepatnya orang kalau berdoa dengan ayat di dalam 2 surat itu langsung sampai kepada Allah dan dikabulkan. Bapak Ibu ya. Nanti kita cerita lagi tentang ayat-ayat itu yang ada kandungannya di dalam Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemarin saya ringkas saja penjelasannya, tapi sesungguhnya Al-Baqarah menjadi standarisasi Rasulullah menentukan siapa yang menjadi panglima perang. Di antara para sahabat ternyata dipilih siapa yang hafal Al-Baqarah untuk menjadi panglima, padahal yang ditunjuk lebih muda dibandingkan yang lain. Mengapa? Karena 80% simpul syariat kita ada di Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah termasuk bagian dari surat-surat terakhir yang turun ketika agama Islam sudah sempurna, ketika syariat sudah sempurna. Muncul wacana kemarin, ada salah seorang kiai yang mengatakan agama Islam syariatnya belum sempurna. Semalam ada dokter Gilo mengatakan sholat tidak 5 waktu tidak wajib, tidak di dalam Al-Quran. Itu cuma nak terkenal bae Pak, nyari panggung Pak ya. Kalau aku pacak bae ngomong, memang tidak ada di dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu. Dari mana kita tahunya? Hadis yang menerangkan tentang hal itu. Cuman dibalik-balik bae agar kita nonton TV, agar kita maco kata-kata dia. Dari awal aku tahu Mamang ini nyari panggung, karena dari situlah dia nyari makan, Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu takjub dengan pendapat yang seperti itu, karena itu cuma membolak-balikkan pemikiran kita saja. Hakikatnya syariat Islam sudah sempurna. Ketika Allah sampaikan surat Al-Maidah ayat ketiga, Allah katakan saat Nabi menyampaikan khutbah di Hujjatul Wada, di Haji Wada, Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini wahai Muhammad, aku sempurnakan agama Islam untuk kamu. Dan waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridha, Allah suka, Allah senang agama Islam menjadi agama bagi kita. Maka itu statement Allah langsung yang mengatakan kesempurnaan agama kita. Nah, berkenaan dengan berkembang, itu bukan berarti tidak sempurna Bapak-bapak Ibu ya. Ya. Pertumbuhan itulah kesempurnaan. Jadi bukan dikatakan dari kecil menjadi dewasa belum sempurna, tidak. Saat dia masih kecil sempurna di usia kecilnya. Tumbuh kembang menjadi remaja, maka sempurna di usia remajanya. Maka tidak bisa dikatakan oh dulu Islam rigid, sekarang berkembang, maka itu tanda bahwa agama Islam belum sempurna. Salah Bapak Ibu ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan Islam sudah disempurnakan saat disampaikan
Al-Maidah ayat ketiga ketika Rasul menyampaikan hujjatul wada. Padahal Bapak Ibu ya, surat Al-Maidah itu bukan ayat terakhir. Ya Pak ya? Kan kalau kita dulu zaman kita belajar dulu Al-Maidah ayat ketiga ini ayat terakhir. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan berkenaan dengan syariat Al-Maidah adalah ayat terakhir. Mengapa? Karena sudah cukup sempurna syariat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad dan diajarkan kepada umat Nabi Muhammad. Sedangkan ayat-ayat yang berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Jarak dari sejak Haji Wada sampai Rasul wafat itu berkisar antara sebulan sampai sebulan setengah. Jadi Muharram, Zulhijjah 2 bulan lebih ya. Zulhijjah Rasul melaksanakan, balik Muharram, Safar, Rabiul Awal Rasul wafat. 2 bulan, hampir 3 bulan Rasul wafat setelah haji. Maka masih ada ayat-ayat lain yang disampaikan Allah menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Tapi tidak lagi menceritakan tentang syariat. Bapak Ibu ya. Contohnya berkenaan dengan An-Nasr. Surat An-Nasr itu turunnya setelah Rasul balik dari Haji Wada. Idza jaa nasrullah wal fath. Bapak Ibu ya. Bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah, nah balik ke cerita kita tadi, maka Al-Baqarah adalah merupakan mungkin syariat utama kita tuh ada di Al-Baqarah. Syariat Islam itu kesimpulan utamanya ada di Al-Baqarah. Tidak ada praktek yang tidak diceritakan, praktek syariat kita yang tidak diceritakan di dalam Al-Baqarah. Semuanya ada. Walaupun mungkin tidak lengkap, tapi ada kupasannya di dalam Al-Baqarah. Maka Rasul katakan, siapa yang menguasai Al-Baqarah, maka dia sudah menguasai 2/3 agama yang ia miliki. Al-Baqarah dan Al-Imran. Maka Rasul paling senang baca Al-Baqarah. Kalau malam salat tahajud beliau baca Al-Baqarah ditambah dengan Al-Imran 1 rakaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita pakai alif lam mim makro pertama be jadilah. Atau misalnya rakaat pertama makro pertama, rakaat kedua makro terakhir. Jadilah. Jangan tidak pakai Al-Baqarah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati. Maka saya singkat keterangan itu. Bapak, ibu, saya tafsir ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Apa yang saya sampaikan mayoritas penafsirannya bersumber dari tafsir Al-Qur'anul Azim karangan Syekh Ibnu Katsir. Jadi mengapa saya ambil tafsir ini? Karena buku aslinya sudah banyak dijual dan terjemahan dalam bahasa Indonesia sudah ada. Maksud saya menyampaikan itu, kalau Bapak Ibu nak lebih dalam lagi, paham, mengerti, tidak galak dilompati ceritanya, belilah buku terjemahannya. Jadi pacak baca di rumah, kaget giliran aku nyampaikan, Ustaz, rasu aku halaman sekian, bolehlah untuk tambahan kita. Sengaja saya potong karena menyesuaikan keadaan. Waktu yang diberikan kan mepet. Kalau seandainya nak dicerita ke galau-galau, habis kita berkutat di situ saja. Padahal banyak hal penting lain yang ingin kami sampaikan di dalam setiap pertemuan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, izinkan saya melanjutkan keterangan. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu saya sampaikan di antara makna Fawatihus Suwar al-ahruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong menjadi pembuka dari surat-surat. Maka ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sesungguhnya huruf-huruf terpotong di awal surat itu adalah nama surat itu sendiri. Maka Al-Baqarah disebut dengan alif lam mim. Ada lagi surat lain yang dimulai dengan alif lam mim, ada tambahan misalnya As-Sajadah, alif lam sajadah nyebutnya. Ya, baik, ada hak mim, ada yang hak mim berapa begitu dan lain sebagainya. Sesungguhnya itu bagian di antara nama-nama penamaan dari surat. Tapi ada juga ulama tafsir yang mengatakan bahwa huruf-huruf di awal surat itu di antara nama-nama Allah. Alif lam mim itu nama Allah. Allah menyebut dirinya. Maka ditafsirkan, saya kemarin katakan alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Tapi ada yang menafsirkan anallah a'lam. Alif itu ana, saya kata, lam itu labdul jalalah Allah, mim itu ilm, pengetahuan. Maka alif lam mim ditafsirkan anallah a'lam. Aku adalah Allah yang lebih tahu artinya. Jadi dari situlah mayoritas kita buka terjemahan atau tafsir dari huruf-huruf yang terpotong di terjemahan bahasa Indonesia ditutup dengan wallahu a'lam
bisawab. Allah lah yang jauh lebih tahu artinya. Yang penting kita berpendapat, keyakinan kita semua sepakat, tidak mungkin huruf itu tidak bermakna. Tidak mungkin satu huruf di dalam Al-Quran yang tidak mengandung makna. Pasti ada manfaatnya, pasti ada maknanya. Hanya saja keterbatasan ilmu kita sehingga kita tidak sampai kepada makna itu. Tidak mungkin Tuhan Allah meletakkan sesuatu kalimat atau sesuatu huruf yang tidak ada maknanya di dalam kata-katanya yang suci. Itu yang wajib kita yakini, bahwa sesungguhnya setiap huruf, setiap ayat, setiap kalimat di dalam Al-Quran pasti ada manfaat, pasti ada arti, dan setiap kita baca ada pahala yang kita dapatkan. Nah, berkenaan dengan makna sebenarnya hanya Allah yang tahu. Kita cuma berusaha menafsirkan. Nah, kemudian hikmah yang kedua Bapak Ibu yang saya sampaikan pada minggu lalu, ketika Allah katakan kalimat yang ternyata orang Arab sendiri tidak paham, itu menunjukkan ijazul Quran, bahwa Allah di atas pemikiran orang-orang, di atas pemikiran manusia. Kalau kita bukan wong Arab, wajar tidak paham bahasa Arab. Tapi wong Arab dewe tidak paham kata-kata itu. Menunjukkan bahwa Al-Quran memang bukan karangan manusia. Al-Quran adalah kata-kata Allah yang suci. Maka kata ulama, ketika Allah menyampaikan sesuatu yang hebat seperti itu, pasti akan bercerita hal yang penting setelahnya. Ketika Allah menunjukkan kelemahan makhluk, kelemahan orang Arab, ternyata kamu dewe tidak paham wong Arab, bahasa Arab, tapi ternyata ada yang tidak kamu paham dalam kalimat-kalimat kata-kata Arab, maka setelahnya Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan kehebatannya. Pasti ada hal penting yang akan diceritakan setelah itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ayat kedua setelah alif lam mim Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, bahwa sesungguhnya berita penting yang Allah ingin ceritakan kepada kita saat Allah sudah bercerita tentang alif lam mim, Allah katakan sungguh di dalam kitab itu, dia menggunakan kata zalika ismul isyarah, tanda penunjuk jauh, tapi maknanya bisa itu bisa ini. Bapak Ibu ya, jadi kalau kita terjemahkan kata zalika, dia berkelindan antara jauh. Makna zalika itu bisa jauh, tidak bisa dijangkau, bisa saja tidak tersentuh, tapi itu. Tapi maknanya sebenarnya dekat dengan kita. Bukan berarti bahwa ini dikatakan karena itu maka Al-Quran jauh dari kita, tidak. Tapi makna zalika itu menunjukkan isyarat. Yang ada di kamu itu nah, yang kamu pegang itu nah, yang ada di rumahmu, yang ada di langgar dan masjidmu, itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya. Mengapa yang ingin saya tegaskan? Karena ada yang mengatakan Al-Quran yang kita pegang ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang dikatakan Al-Quran itu yang ada di Lauhim Mahfuz itu nah. Kalau ini cuman tulisannya saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Maka mereka menganggap Al-Quran yang ada di kita ini tidak suci, tidak perlu berwudu. Ngapa? Karena yang dikatakan la yamassuhu illal mutahharun itu kan yang ada di Lauhim Mahfuz. Tidak. Sesungguhnya ayat ini mengatakan yang ada pada kita, perbendaharaan yang ada pada kita, baik yang ada di dalam ingatan kita atau yang tertulis di dalam media yang kita pegang, sesungguhnya itulah Al-Quran yang ditunjuk di dalam ayat ini. Maka menggunakan kata zalika. Oh ya, tambahan Bapak Ibu, saya dulu bercerita tentang Al-Fatihah. Di bagian yang kelima kita meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk. Ihdina siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Maka sesungguhnya Al-Quran Bapak Ibu seperti antar surat tidak memiliki hubungan. Tapi ulama tafsir mengatakan Al-Quran ini seperti mata rantai yang saling berhubungan, tidak terputus. Maka kalau kita buka antara satu ayat dengan ayat berikutnya pasti ada hubungan. Pasti saling memiliki keterkaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, dengan ayat sebelumnya. Begitu juga dengan surat. Antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah itu pasti nyambung. Antara Al-Baqarah dengan Ali Imran itu pasti juga ada hubungannya. Bapak, Ibu, maka kita lihat di Al-Baqarah ayat kedua, saat di Al-Fatihah kita minta petunjuk, Tuhan langsung unjuk petunjuk itu di ayat kedua setelah alif lam mim. Apa? Kamu minta hidayah, kamu minta petunjuk. Itu nah yang ada di dalam kitab itu. Maka statementnya ditutup dengan hudan. Asal katanya dari hadayah di hidayah. Kita minta ihdina.
beri kami petunjuk, beri kami hidayah. Maka Allah katakan, itu no hidayah itu hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab. Jadi kalau ada yang ngomong, Ustadz, kami ini berdoa terus minta hidayah, tapi rasanya belum pernah aku ini dapat hidayah. Bukan tidak pernah, tapi kita tidak sadar sebenarnya hidayah Allah seterang matahari di hadapan mata kita. Hanya saja karena kebodohan kita, kealpaan kita, cahaya terang tadi membutakan mata kita sebagaimana kita melihat matahari langsung. Matahari, Bapak Ibu ya, kalau pagi hari kita jengok benda. Matahari, wujud cahaya matahari itu ada di benda, ada di warna yang kita pandang. Maka kita tahu ada warna hijau, ada warna biru, ada warna putih. Itu kan sebenarnya permainan cahaya saja, energi cahaya. Di dalam kelompok yang tidak memiliki perbedaan warna, tipinya hitam putih, tidak katik warna itu. Dia semuanya bentuknya paling dia gradasi antara abu-abu, gelap sama terang. Tapi warna tidak ada. Kelompok mamalia jenis ular itu kan cuma 2 warna yang dia punya. Kalau kita taunya ada berapa jenis warna. Tapi sesungguhnya warna itu pun tidak absolut. Berbeda-beda, Pak. Mohon maaf ya. Hijau uji kita dengan hijau uang Jawa lain. Biru, Bapak Ibu ya. Biru uji kita, hijau uji dia. Mohon maaf, ada uang Jawa di sini. Uji kita hijau, tidak itu biru katanya. Orang bukan buta warna, penyebutan yang berbeda. Kalau orang Jawa tidak kenal biru, mereka taunya hijau, hijau laut. Padahal hijau laut itu biru uji kita. Iya, Pak. Nah, maksud saya bisa saja karena perbedaan pengucapan atau bisa saja buta warna. Ya, makanya ada tes warna kan. Yang ada uang yang harusnya dapat 10 warna dia cuma kebagian 8. Ada seperti itu. Nah, itu terpengaruh karena cahaya. Kalau tengah malam di tempat gelap gulita tidak ada cahaya, tidak ada warna, gelap gulita, hitam. Ya, Pak. Kamu nak bawa yang putih belaga di tengah malam di dalam ruangan, enggak katik putih belaga itu hitam. Karena dia butuh dengan cahaya. Maka ketika kita melihat sinar matahari tampak pada benda-benda, itulah wujud cahaya matahari. Kita jangan nengok matahari, ngapa? Karena indera kita tidak cukup untuk memandang itu. Nah, ini kadang-kadang kita merasa kapanlah dapat hidayah, padahal hidayah Allah seterang sinar matahari Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'an yang suci jadi pegangan untuk kita. Tapi memang di situ dikatakan uang yang dapat petunjuk dari Al-Qur'an ini ada syaratnya. Al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Memang kita temukan di dalam ayat yang lain di Al-Baqarah ketika bercerita tentang nuzul Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Petunjuk bagi seluruh manusia, bahwa Al-Qur'an ini bisa bermanfaat untuk seluruh manusia. Dan buktinya banyak uang non muslim yang dapat untung dari Al-Qur'an. Bapak, Ibu, kalau kamu cari di pasar 16 itu ada toko Cina yang jualan Al-Quran. Ya? Dapat untung dia jualan Al-Quran, jual kaligrafi. Kapan kita jingok? Oh, ternyata non-muslim. Jangan kamu pikir uang India di pasar 16 itu Islam galau. Ibu, ada toko uang India yang jualan spot, jualan buku. Ternyata non-muslim. Agamanya bukan Islam. Karena orang India itu banyak agamanya, Pak. Di India itu setiap hari ada yang ngaku jadi nabi. Di negara yang paling banyak agama itu di India. Tiap hari ada yang ngaku jadi nabi. Jadi agama terus muncul. Yang gelung-golong itu, Pak ya. Bukan muslim itu. Nah, ternyata mereka dapat untung, dapat manfaat dari Al-Quran. Mereka berjualan karena mayoritas tinggal di Palembang, wong Islam pasti butuh Al-Quran. Dia jualan Al-Quran. Kapan masuk bulan Ramadan, jualan peci, jualan sorban, jualan mukena. Belum tentu muslim. Maka untuk kelompok itu Al-Quran memang bermanfaat. Ada juga orang yang menemukan teori ilmiah yang dia cari, ternyata bahasannya ada di dalam Al-Quran. Ada? Dia tidak Islam, dia tidak masuk agama Islam, tapi dia mengambil manfaat dari Al-Quran. Ada juga yang karena awalnya hanya untuk kepentingan dunia, akhirnya dia menemukan kebenaran di dalam Al-Quran, akhirnya masuk Islam. Ada. Tapi ada yang tetap di dalam keyakinannya, dia cuma ngambil untung baik dari Al-Quran. Ada banyak yang seperti itu.
Nah, tapi di dalam ayat kedua dari Al-Baqarah ini Allah katakan petunjuk jalan yang lurus yang kamu minta di Al-Fatihah yang kamu baca itu akan kamu dapatkan jika engkau memenuhi syarat kamu memiliki sifat takwa. Itu ayat kedua yang Allah ceritakan di dalam Al-Baqarah. Jadi yang pertama, kalimat dzalika itu menggambarkan bentuk penunjuk jauh, tapi dalam artinya adalah itu dan ini. Bisa jauh, bisa dekat, tapi maknanya adalah Al-Qur'anul Karim. Dia menggunakan Alkitab di situ, bukan Al-Qur'an yang ditunjuk. Dzalikal kitab. Maka ada yang mengatakan ini bukan Al-Qur'an. Karena yang kita sebut Alkitab itu kan bukan Al-Qur'an, tapi Injil, Taurat dan Zabur. Tapi sesungguhnya ulama katakan dzalikal kitabu, penunjuk langsung kepada Nabi Muhammad, kitab yang engkau bawa, risalah yang engkau bawa di dalam kitab yang engkau bawa, yakni Al-Qur'anul Karim. Jadi tidak ada lagi keraguan, Bapak Ibu ya. Ayat kedua itu menunjuk langsung kepada Al-Qur'an. Maka Allah katakan dzalikal kitabu, yang ada pada kamu, kitab suci yang ada pada kamu, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, dalam tanda baca di ayat kedua Al-Baqarah ini ada tanda wakof titik 3. Ya. Setelah raib titik 3, fihi titik 3. Kalau kita buka ilmu tajwid, itu artinya pilihan berhenti. Boleh kita berhenti di titik 3 pertama, artinya titik 3 kedua jangan lagi berhenti. Atau kita berhenti di titik 3 kedua, titik 3 pertama jangan berhenti. Bapak Ibu ya. Jadi bacaannya boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, atau kita berhenti di titik 3 kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yang paling masyhur dan benar bacaannya adalah berhenti di titik kedua. Titik 3 kedua. Jadi bacaan yang paling sempurna berkenaan dengan makna dan kehebatan Al-Qur'an, bacaan yang benar dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kalau ada yang berhenti di raibnya boleh, di fihi boleh, tapi yang paling benar kata Imam Ibnu Katsir adalah la raiba fihi. Ini statement dari Allah, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang membuat kita tidak yakin kepada Allah, tidak yakin kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semua yang diceritakan di dalam Al-Quran mengandung pengertian yang jelas yang mendukung kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu maknanya tidak ada keraguan. Kalau kamu ragu artinya itu bukan keraguan, karena ilmu kita tidak cukup, Bapak Ibu ya. Ada tidak? Nah, apa yang menyebabkan Al-Quran tidak disebut tidak ada keraguan? Karena tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Yang membedakan dengan kitab suci yang lain, karena janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, az-dzikra pengingat ini, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil yang tidak dijamin oleh Allah kebenarannya, maka kita umat Islam berpendapat Taurat, Zabur dan Injil yang ada saat ini bukanlah Injil, Taurat, Zabur yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Taurat yang ada, mohon maaf Bapak Ibu, statement kita sebut Taurat, Zabur dan Injil itu adalah Injil yang ada sekarang. Perjanjian lama itulah Taurat dan Zabur. Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu pernah pegang Injil, saudara kita kaum Nasrani, perjanjian lama, perjanjian baru, Old Testament dan New Testament. Perjanjian lama itulah Taurat dan Zabur, Daud dan Musa. Sedangkan New Testament, perjanjian baru, itulah Injil yang dibawa oleh Isa. Nah, perjanjian baru itu Injilnya bukan sikok, Bapak Ibu. Di situ disebutkan ada 5. Yohanes, Lukas, Matius, apa lagi? Ada 5. Tapi dalam keyakinan sekte, lebih dari 200 sekte yang ada di agama Nasrani, Injil itu bukan 5, ada 12. Sebagaimana jumlah murid Isa Al-Masih. Maka ada Injil tambahan, Injil Maria, Injil apa lagi, macam-macam. Tapi tidak diakui. Hanya 5 ini yang tercatat di dalam perjanjian baru. Nah, kembali ke cerita kita tadi, kita berpendapat bahwa memang ada
kata-kata Allah di dalam perjanjian lama berupa Taurat dan Zabur, tapi tidak semuanya kata-kata Allah. Sudah ditambahi, sudah ada yang dikurangi. Nah itu juga Injil perjanjian baru. Kita berpendapat, kita sebagai umat Islam dengan keyakinan kita berpendapat bahwa Injil yang ada, yang dipegang sekarang memang ada kata-kata Isa, ada firman Allah di dalam Injil itu, tapi bukan itu semuanya. Ada yang dibuang, ada yang ditambahi. Bapak, ibu-ibu. Itu yang pertama. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, statementnya tetap, tidak ada perubahan, dan yang membuat kita berkeyakinan Al-Quran tidak ada perubahan dari sejak dulu sampai sekarang, jumlah hurufnya seperti itu, cara bacanya seperti itu, tidak ada perubahan. Saya katakan dulu kan ada perbedaan dalam qiraat. Perbedaan dalam qiraat tidak mengandung perbedaan arti, tidak mengandung pertentangan di antara perbedaan itu. Bapak Ibu ya, berbeda dengan Injil. Di Injil saja kalimat yang berbeda menceritakan satu peristiwa dengan cerita yang berbeda dan tampaknya bertolak belakang. Contoh, berkenaan dengan kelahiran Isa Al-Masih. Bapak Ibu ya, di dalam Injil dikatakan Isa itu lahir kemungkinan musim semi. Musim semi itu bulan berapa? Bapak Ibu ya, mulailah misal kita hitung kalau zaman normal dulu mulai Februari sampai bulan 7. Itu musim semi. Sementara sekarang mereka berpendapat Isa dilahirkan bulan Desember saat salju turun. Nah, mana yang benar? Sama-sama Injil yang mengatakan ternyata berbeda. Bapak Ibu ya. Belum saat dia disalib. Ada yang mengatakan Rabu Agung, ada yang mengatakan macam-macam berbeda. Siapa yang nyalib, apa yang terjadi. Ceritanya berbeda-beda dan bertolak belakang. Pendapat logika kita kan ngomong, tidak mungkin dua-duanya benar. Ngapa? Karena sama-sama bertentangan. Pasti ada yang salah, ada yang benar, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin semuanya benar. Bapak Ibu. Nah, kalau dia benar sesuai dengan keyakinan kita, kita berpendapat itulah kata-kata Allah yang masih ada di dalam Injil Perjanjian Baru. Tapi yang bertentang dengan keyakinan kita itu buatan manusia, tambahan orang-orang sebelumnya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, jangan kita bayangkan penulisan Injil sebagaimana penulisan Al-Quran. Kalau penulisan Al-Quran itu Allah kirimkan, Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad baik melalui perantaraan Jibril atau suara. Kemudian Nabi panggil sahabat, Nabi sebutkan kata-kata, yang menghafal dihafalkan, yang tukang tulis nulis. Ada tukang tulisnya di zaman Rasulullah, para penulis wahyu. Tapi zaman dulu belum ada buku, jadi ditulis di lempengan batu, di tulang, di kain, di daun, dan lain sebagainya. Baru di zaman Abu Bakar, karena banyak penghafal Quran yang meninggal, usul Umar dikumpulkan, dikodifikasi. Maka di mana yang dikumpulkan banyak, yang sama dikumpulkan, yang sama disusun, dijadikan satu kitab. Jadi penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah, dibukukannya baru di zaman Abu Bakar, digandakan, diperbanyak di zaman Utsman bin Affan. Maka mayoritas mushaf yang kita pegang nyebutnya mushaf Utsmani. Jadi dari satu buku yang sudah dikumpulkan para penulis Al-Quran di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar wafat dipegang oleh Umar. Saat Umar wafat dipegang oleh Hafsah, istri Rasulullah, anak Umar. Nah, saat Utsman menemukan fenomena terjadi bedaan cara baca dan lain sebagainya, maka Utsman minta kepada Hafsah untuk memberikan buku itu kepada beliau, dan dari buku satu inilah diperbanyak. Waktu itu 7 dikirimkan ke Mesir, dikirimkan ke Baghdad. Tujuannya agar Nah, setelah itu baru disalin sampailah kepada kita. Artinya Al-Quran ditulis di zaman Rasulullah, ditashehkan oleh sahabat dalam kodifikasinya. Berbeda dengan Injil. Injil pertama, Injil Matius atau Yohanes, itu ditulis 300 tahun setelah Isa meninggal. Itu Injil paling tua. 300 tahun setelah Isa wafat. Bagaimana cara mereka menulisnya? Karena mereka adalah Rasul Tuhan, maka saat mereka menulis, Tuhan mayungi. Jadi mereka menulis disinari di dalam sinaran Tuhan. Itu pendapat orang Nasrani sendiri. Maka wajar kalau kita berpendapat bisa jadi ada yang ditambahi, karena pengaruh kondisinya kan bagaimana?
menulis dalam keadaan disinari. Nah kita tidak tahu siapa yang nyinari, apa PLN. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran ditulis langsung di hadapan Rasulullah, ditasheh dan diulang. Jadi proses tashehnya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika, nah disinilah fitnahnya muncul. Ada yang mengatakan ayat-ayat yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan konsep Umar, konsepnya Abu Bakar dibuang. Yang mendudukkan Ali lebih hebat daripada Umar dan Abu Bakar dibuang. Makanya orang Syiah berpendapat Al-Quran yang ada pada kita ini bukan galo-galonya Al-Quran. Itu bedanya kita dengan Syiah, Pak ya. Al-Quran Syiah itu 3 kali lipat banyaknya daripada kita. Jumlahnya lebih tebal. Mushaf Fatimiyah kata mereka. Bapak Ibu ya. Banyak katanya ayat-ayat yang dibuang di zaman ketika Al-Quran dikumpulkan menjadi satu buku itu. Contoh misalnya Alam Nashrah. Alam Nashrah itu ada 1 ayat yang dibuang. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ayat kelima, wa ja'alna aliyan sihrak. Dan kami jadikan Ali sebagai menantumu. Karena ayat ini tidak pro dengan Abu Bakar dan Umar, maka ayatnya dibuang. Bapak Ibu ya, itu pendapat minoritas dalam keyakinan kita, pendapat Syiah. Kalau kita berpendapat Al-Quran yang ada pada kita, itulah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan terus bertahan sampai akhir zaman. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, balik ke cerita kita tadi, dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan karena secara kodifikasi berdasarkan penulisan ilmiah nyambung dari sejak masa penulisan dikumpulkan dan sampai kepada kita tercatat secara historis. Tidak ada sejarah yang terputus, sempat hilang. Tidak ditemukan. Tidak, Al-Quran terus bertahan sampai sekarang. Hanya saja mungkin, mohon maaf, nanti menjelang akhir zaman Al-Quran akan hilang. Baik dari hati para penghafalnya ataupun dari tulisan-tulisan kita. Itu tanda-tanda akhir zaman. Nanti Al-Quran hilang. Tidak ada lagi di dalam tulisan. Tapi sebenarnya maknanya bukan kalimatnya, tapi mungkin pengamalannya. Uangnya Islam tapi tidak kati lagi yang ngamalkan Al-Quran. Itu maknanya hilang. Itu. Tapi sebenarnya Al-Quran yang Allah jaga sampai akhir zaman tetap ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la raibab, tidak ada keraguan karena tidak ada pertentangan sedikit pun di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, boleh kaget cari kalau memang ada yang mengatakan, "Oh, ayat ini ngomong A, ayat surat berikutnya ayat sekian ngomong B." Mana yang benar? Itu sebenarnya bukan pertentangan. Bapak Ibu ya, hanya saja tajammu, digabungkan pemahaman yang saling menguatkan. Itu yang banyak terjadi. Dan kelebihan Al-Quran dibandingkan kitab suci yang lain, Al-Quran ini memang karangan Allah, maka kalimatnya, struktur kalimatnya, susunan penulisan bukunya tidak sesuai dengan kerangka berpikir manusia. Kalau kita ini kan ngarang buku itu kan mulai dari halaman judul, kata pengantar, sekapur siri, pendahuluan, daftar isi, baru pendahuluan, kerangka teori, isi materi, kesimpulan, referensi. Selalu urutannya seperti itu. Atau kalau dalam tulisan cerpen, tulisan fiksi dimulai dari prolog. Ada prolognya, ada pembukanya, syahdan, konon dahulu kala, cerita ini. Berangkai berurutan. Kalau Al-Quran tidak, Pak. Seolah-olah dia tuh nempel-nempel baik. Di dalam Al-Fatihah saja 7 ayat berbeda-beda pokok bahasannya. Dari mana kita tahu dia memiliki kehubungan? Kita tafsir ke. Maka kita tahu, oh ternyata ayat pertama nyambung dengan ayat kedua. Di penafsiran, kalau terjemahannya diparakkan dengan budak, tidak terti budak bacaan Al-Quran itu. Karena dia bukan struktur kalimat pemikiran manusia. Berbeda dengan Injil. Bapak Ibu kalau buka perjanjian lama, dimulai dengan kitab Kejadian, itu bercerita tentang awal kejadian manusia. Pada mulanya Tuhan berdiri di kesendiriannya, di atas air. Kemudian Tuhan ciptakan awan. Kita bertanya, Tuhan di pucuk air. Duluan Tuhan apa duluan air? Padahal dikatakan yang diciptakan adalah awan pertama kali, asap. Jadi air itu bukan ciptaan Tuhan. Jangan-jangan air itu Tuhan. Bapak Ibu, kalau di Al-Quran tidak disebutkan itu. Pokoknya alam semesta diciptakan 6 masa, fi sittati ayyam. Kalau di Injil diceritakan hari pertama Allah ciptakan awan, ciptakan asap.
Hari kedua, ciptakan gintang gemintang. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam Tuhan ciptakan manusia. Hari ketujuh Tuhan kepayahan, Tuhan istirahat. Ibu, maka hari ketujuh mereka istirahat. Tuhan mereka istirahat karena hari 1 sampai hari ke-6 Tuhan ciptakan alam semesta. Maka hari Sabtu mereka beribadah. Tujuannya apa? Agar Tuhan senang nyingok kita, menghormati penciptaannya. Kalau gitu kan tidak kati Tuhan itu la sinatun wala naum, tidak usah kena istirahat, ngantuk lagi dah. Ya baik, lemak. Kalau Tuhan paca istirahat, mumpung Tuhan lagi tidak nyatat kita nak berbuat jahat, ngapa? Tuhan lagi tidur. Mengapa konsep penjelasannya berbeda? Karena kebutuhan manusia kalau menceritakan sesuatu kan nak tuntas. Kalau Allah tidak kata hubungannya dengan kamu nak paham apa tidak. Pokoknya alam semesta aku ciptakan enam masa. Selesai. Nah, berhubung ini ada buah pikiran manusia, dicarilah pemahaman. Oh, mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Contoh lagi, mengapa Injil itu rentan terhadap perubahan, penambahan atau pengurangan? Karena berpikir manusia ketika menceritakan tentang Nabi Nuh membuat kapal. Mohon apa ya, kalau kita buka Al-Quran, Allah ceritakan, Allah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, buatlah kapal, buatlah bahtera karena akan datang banjir bandang. Sudah selesai, itu baik. Tapi mengapa di Injil diceritakan luas kitaunya, luas panjang kayunya, berapa tingkat segala. Itu cara berpikir tukang kapal. Karena orang pasti bertanya berapa luas, karena berapa banyak binatang yang bisa masuk, maka dia butuh penjelasan tentang berapa lebar papannya, dari kayu apa segala macam. Itu kan pikiran manusia. Kalau di Al-Quran tidak. Allah wahyukan kepada Musa, kepada Nuh, buatlah kapal, bahwa sebentar lagi akan datang banjir bandang. Nah, itu baik. Bapak Ibu. Nah, selamatnya Al-Quran di situ, apapun yang terjadi, ditemukanlah kapal di bukit di Turki katanya penemuan. Oh, ternyata cocok dengan apa yang diceritakan perjanjian lama, bahwa dari jenis kayu ini ternyata. Untung lagi pas, Pak ya. Takutnya kalau salah. Malah ada yang mengatakan, mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, kayu tembesu yang digunakan oleh Nabi Nuh alaihissalam itu kayu tembesu. Tembesu itu ada di Palembang. Nah, jangan-jangan kita nih anak keturunan Nuh yang taat apa yang, nah itu yang takutnya, makanya lemak kita tidak tahu. Cukuplah Allah katakan, Allah jadikan peristiwa itu terjadi dan akhirnya mereka berhenti di atas bukit yang namanya Bukit Judi. Hanya di situ yang diceritakan, dan Bukit Judi inilah yang ada di daerah lingkaran wilayah perbatasan antara Asia Barat dengan Asia Tengah yang dikatakan Turki. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati. Jadi itu yang menunjukkan bahwa Al-Quran memang tidak ada keraguan. Kalaupun seandainya ada yang ragu di dalam antara ayat dengan ayat, Pak ya. Kalau antara ayat dengan hadis jangan. Mengapa? Karena derajat hadis tidak setara dengan ayat Al-Quran. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, serta-merta kita katakan kemungkinan hadisnya yang salah. Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya ada Al-Quran dengan Al-Quran yang sepertinya bertentangan, dua-duanya pasti benar, yang salah otak kita belum sampai. Nah, itu rumusnya. Ini kadang-kadang belum tahu penafsirannya, ngatokan jangan-jangan Al-Quran yang salah. Nah, ini murtad. Bapak Ibu-ibu, mohon maaf, agak bersemangat, berapi-api menceritakan tentang hal itu, karena fenomena sekarang orang dengan mudahnya berusaha menafsirkan Al-Quran. Ketika salah dalam pemahamannya, dia mengatakan Al-Quran yang salah. Harusnya kita koreksi otak kita, jangan-jangan otak kita yang belum sempurna memahami ayat Al-Quran. Bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang rahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, tidak kati waktu pertanyaan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya bisa kita kupas tuntas. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kami tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.